Hai Sobat Rama, balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Dan di kesempatan ini gue akan menceritakan alur film yang bakal bikin kalian kaget. Film ini berjudul Serenity. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang pemancing yang hidupnya jadi berantakan karena kedatangan mantan istrinya sendiri. Jadi mantan istrinya memberikan sebuah misi, yaitu membalaskan dendam kepada suaminya yang sekarang. Awalnya pemancing ini nggak mau ikut campur. Tapi setelah disuguhkan apem dan duit, akhirnya pola pikir pemancing tersebut berubah. Oke deh, sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe ya. Setelah itu langsung ke loncengnya. Gue jamin kalian gak bakal nyesel nonton film ini. Ya udah deh kalau gitu. Gue Dul, selamat menonton. Di awal film kalian akan melihat beberapa pria yang sedang berlayar di sebuah kapal. Kemudian kalian akan mengenal Dil, yaitu kapten kapal tersebut. Setelah itu di sana ada Duke, yaitu asisten kapal tersebut. Nggak lama kemudian pancingan mereka mengait seekor ikan yang lumayan besar. Dil otomatis menarik pancingan tersebut. Tapi turis yang ada di kapal Dil malah nyuruh dia ngelepas ikan tersebut karena mereka takut Dil kenapa-kenapa. Dil pun marah karena itu adalah ikan tuna yang selama ini dia cari-cari. Kemudian setelah berjam-jam adu kekuatan sama ikan tersebut, akhirnya ikan itu menyerah. Tapi pas Dil mau narik ikannya ke atas, tiba-tiba senar pancingannya lepas. Otomatis ikan tuna tersebut pun lolos. Di satu sisi ternyata kapal Dil udah dipantau sama seorang pria misterius. Gue akan kasih tahu pria ini seiring berjalannya video ini ya. Kemudian Dil yang capek abis bergelut sama ikan tadi langsung melepas penatnya bersama seorang tante-tante. Dan setelah Dil sama tante itu adu mekanik, tante itu memberikan Dil sedikit uang. Hal itu karena dia tahu jika perekonomiannya Dil lagi sulit. Anjay, udah dapat nutrisi, dapat duit lagi. Malam pun tiba. Di sana Dil nyamperin Duke dan nyuruh dia buat siap-siap berlayar. Hal itu karena Dil masih pengen dapetin ikan tuna yang selama ini dia cari-cari. Awalnya Duke udah nyuruh Dil buat berhenti terobsesi sama ikan tuna yang selama ini dia cari. Tapi karena Dil orangnya batu, jadi dia gak pernah dengerin omongan si Duke. Karena ngerasa percuma ngajakin Duke, akhirnya Dil mutusin buat pulang. Sesampainya di rumah, Dil tiba-tiba keinget sama masa lalunya dengan anaknya. Nah, di sini dijelaskan jika Dil sebenarnya memiliki masa lalu yang sangat berarti bagi dia. Dan kebetulan masa lalunya tersebut ada hubungannya dengan ikan tuna yang selama ini dia cari-cari. Selengkapnya bakal gue jelasin seiring berjalan video ya. Keesokan harinya Dil dan Duke pun mutusin buat berlayar lagi untuk mencari ikan tersebut. Tapi setelah berjam-jam ternyata pelayaran mereka tidak membuahkan hasil. Akhirnya Duke pun ngajak Dil pulang. Tapi di sana Dil malah marah dan memecat Duke. Hal itu karena menurut Dil Duke adalah pembawa sial. Ya elah, udah batu emosian lagi, mas. Oh iya, jadi Dil ini tinggal di sebuah pulau kecil gitu gengs. Namanya Plymouth dan terletak di pesisir pantai. Oke, kita lanjut ya. Dil yang udah dongkol karena gak bisa dapetin ikan tersebut mutusin buat pergi ke sebuah bar. Kemudian Dil malah curhat ke bartender di sana. Tapi gak lama kemudian Dil disamperin sama cewek cakep. Di sana cewek itu tiba-tiba minta maaf ke Dil. Nah, di sini berarti cewek ini udah sempet kenalan ya sama Dil. Dan karena ngerasa kurang privasi, akhirnya mereka melanjutkan obrolannya di kapal Dil. Kemudian di sana Dil pun nanyain kondisi anak mereka. Oh iya, cewek ini bernama Karen. Dia adalah mantan istrinya Dil. Nah, ini nih yang gue maksud di awal video. Akhirnya Karen menjelaskan tujuan kenapa dia nyamperin Dil. Ternyata hal itu karena suami baru Karen adalah seorang psikopat. Bahkan dia sering nyiksa Karen dan anaknya Dil. Saking seringnya anak Dil sampai kena mental dan gak berani keluar kamar. Nah di sana Karen pun minta tolong ke Dil
buat bikin suami barunya Karen meninggoy. Kemudian Karen menawarkan uang jaminan sebesar 2 juta dolar atau kalau dirupiahin sekitar 29 miliar agar Dil mau bikin suami baru Karen meninggoy. Walaupun Dil emosian dan batu, Dil tetap sadar kalau dia bukan seorang pembunuh. Akhirnya Dil pun menolaknya. Di satu sisi juga Dil sebenarnya udah sakit hati sama Karen. Hal itu karena pas mereka masih akur ternyata Karen selingkuh. Kemudian setelah Karen pergi dari kapal itu, Dil pun mutusin buat pergi juga. Tapi pas Dil mau pergi, pria misterius di awal film tadi muncul lagi. Kemudian scene pun berganti. Di sana terlihat Dil dan anaknya yang sedang berenang di laut. Tapi nggak lama kemudian, Dil malah kebangun dan ternyata scene tadi adalah mimpi Dil. Di satu sisi, kalian akan melihat Karen yang baru aja selesai mandi. Nah setelah itu Karen dikagetin sama kedatangan suaminya sendiri. Namanya Frank. Karena ngelihat body babadontot milik Karen, suaminya pun langsung ngajak Karen buat adu mekanik. Tapi setelah itu suaminya cuma nyuruh Karen membuka handuknya. Hal itu karena suaminya cuma pengen ngeliatin body babadontot milik Karen. Karen yang udah ketakutan pun cuma bisa nurut sama suaminya tersebut. Keesokan harinya Dil disamperin sama Frank dan Karen. Di sini Frank bertujuan untuk menyewa kapal Dil untuk berlayar. Tanpa basa-basi, Dil otomatis menolaknya. Hal itu karena Dil gak mau tergoda buat bikin Frank meninggoy cuma karena uang aja. Kemudian karena permintaan Frank ditolak, dia pun ngajak Karen pulang. Setelah itu scene akan berganti memperlihatkan Dil dan tante-tante waktu itu. Di sana Dil nyeritain tawaran Karen kepadanya. Kemudian tante itu malah nyuruh Dil untuk mempertimbangkan tawaran Karen. Hal itu karena tante itu juga udah capek ngasih duit terus-terusan ke Dil. Mendengar wejangan tante itu, akhirnya Dil pun mempertimbangkannya. Keesokan harinya Duke tiba-tiba nyamperin Dil. Di sana Duke bilang kalau Frank udah nungguin Dil di atas kapalnya. Duke juga bilang kalau mereka udah siap-siap berlayar dan akan menyewa kapal itu dengan jumlah yang mahal. Setelah mendengar itu, akhirnya Dil pun menerima tawaran dari Frank. Tapi sebelum mereka berangkat, Karen masih memohon kepada Dil biar Dil bisa bikin Frank meninggoy. Di sana juga Karen bilang kalau dia sama anaknya udah benar-benar gak kuat sama sifat Frank yang psikopat. Setelah mendengar itu, Dil malah ngerasa aneh. Dil pun mutusin buat pergi dari sana dan akhirnya mereka pun berangkat. Di perjalanan, Frank tiba-tiba cerita ke Dil kalau dia sering mukulin Karen dan anak tirinya tersebut. Hal itu karena Frank sangat benci dengan anak tirinya. Dil yang mendengar anaknya dikata-katain otomatis emosi. Tapi untungnya di sana Dil masih bisa menahan emosinya tersebut. Dan gak lama kemudian tiba-tiba pancingan mereka mengait seekor ikan. Nah pas Dil lagi narik pancingan itu, Frank mulai sok-sokan dan meminta pancingan tersebut. Tapi pas Frank mau narik, dia malah hampir jatuh karena tenaga ikan tersebut lebih kuat. Dan gak lama setelah itu, mereka pun mutusin buat balik. Kemudian malam harinya Dil curhat ke Duke kalau dia punya misi rahasia. Di sana Dil juga ngejelasin secara detail tentang bayaran yang ditawarkan. Setelah mendengar itu, Duke otomatis kaget dan ngelarang Dil. Lalu Duke nyaranin Dil buat hidup yang biasa-biasa aja. Dil otomatis jadi dilema dan akhirnya Dil pun mutusin buat nenangin dirinya di kapal. Dan gak lama kemudian Dil tiba-tiba disamperin sama Karen. Di sana lagi-lagi Karen menawarkan hal yang sama kepada Dil. Tapi kali ini Karen menggoda Dil dengan sedikit jurus jitu para wanita. Akhirnya karena gak kuat, Dil pun menerima tawaran itu. Kemudian mereka pun adu mekanik. Sesampainya di rumah, Dil dicegat sama pria misterius yang ada di awal film. Karena prihatin sama usaha pria tersebut, akhirnya Dil ngajak dia masuk. Nah di sini kalian akan mendapatkan plot twist yang sangat wow. Jadi di sana pria itu menjelaskan bahwa Dil sebenarnya hidup di dunia buatan anaknya sendiri. Dil cuma bisa balik ke kehidupannya kalau dia berhasil bikin Frank meninggoy. Mendengar itu Dil otomatis gak percaya dan malah emosi. Tapi setelah itu pria tersebut nanya dari mana Dil berasal.
Akhirnya Dil terdiam karena nggak tahu apa-apa. Kemudian Dil pun terbangun. Dan ternyata semua kejadian tadi adalah mimpi. Tapi setelah itu Dil kepo. Dan Dil langsung ngecek peta di sana. Pas dicek ternyata nggak ada pulau lain selain Plymouth di sana. Dan setelah melihat itu, Dil otomatis jadi syok dan gila. Akhirnya dia pun nyamperin seorang pedagang. Di sana, Dil nanyain dari mana asal pulau Plymouth dan asal pedagang tersebut. Tapi setelah itu pedagang tersebut malah terdiam seolah-olah seperti patung. Kemudian Dil otomatis bingung dan pergi dari sana. Gak lama lagi, Dil ketemu sama salah satu temennya di sana. Dil juga nanyain pertanyaan yang sama kepada temannya. Tapi reaksi temen Dil sama persis seperti pedagang tadi. Singkat cerita, terlihat Karen yang baru aja kebangun. Di sana Karen kaget karena tempat tidurnya ada banyak bercak darah. Kemudian Karen semakin kaget karena di sana terlihat Frank yang sedang sekarat. Akhirnya di sana Karen membujuknya dengan jurus wanita untuk pergi memancing lagi. Karena udah sekarat, Frank pun jadi nurut-nurut aja. Di satu sisi terlihat Dil yang sedang nenangin dirinya di pantai. Dan di sana Dil tiba-tiba disamperin sama pria misterius waktu itu. Pria tersebut menekan Dil untuk melakukan misinya, yaitu bikin Frank meninggoy. Hal itu karena misi tersebut adalah perintah dari anak Dil sendiri. Dan setelah mendengar beberapa penjelasan, akhirnya Dil sadar dan menuju ke kapalnya. Sesampainya di sana, ternyata udah ada Frank yang lagi sekarat. Karen pun nyuruh Dil buat manfaatin situasi ini. Dan akhirnya Dil ngajak Frank dan Karen berlayar ke lautan lepas. Sesampainya mereka di tengah laut, Dil pun melemparkan sebuah umpan. Di sana Karen dan Dil sempat berdebat masalah cara bikin Frank meninggoy. Karen pengennya Frank kesiksa, tapi Dil cuma pengen Frank dilempar ke laut. Kemudian pas lagi debat, kail pancingnya mengait seekor ikan. Setelah itu Dil menarik pancing itu dan memberikannya kepada Frank. Dengan bantuan tenaga palsu, akhirnya Frank ditarik oleh ikan tersebut ke laut. Di satu sisi terlihat anak Dil yang sedang membawa pisau dan pergi keluar kamar buat bikin Frank koit. Kemudian kalian akan melihat sebuah laut yang di zoom out. Dan ternyata itu hanyalah layar komputer. Gimana? Sampai sini paham? Nah, jadi gini gengs. Sebenarnya Dil adalah sebuah karakter game yang dibuat semirip mungkin dengan wujud aslinya oleh anaknya sendiri. Hal itu karena anaknya rindu dengan sosok Dil yang udah meninggoy semenjak 10 tahun lalu. Maka dari itu anaknya tersebut membuat game itu. Setelah itu Karen pun berterima kasih kepada Dil karena Dil udah mau bantuin dia. Kemudian Karen pun menghilang dari sana. Hal itu pun membuat Dil semakin yakin jika dunia yang dia tinggali sekarang adalah dunia buatan. Setelah itu karena gamenya udah tamat, Dil pun akhirnya bertemu anaknya di dermaga walaupun secara virtual. Setelah itu film pun selesai. Wah, plot twistnya gila sih. Kok ada ya film sekeren ini? Pokoknya kalian harus nonton deh. Tapi janji dulu gak nangis. Oke deh kalau gitu. Gue Dul, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.